Pemirsa, gempa susulan dirasakan warga NTT dengan magnitudo hingga 5,7 skala Richter. Warga pengungsi merasakan getaran yang sangat keras. Ya, beginilah kepanikan warga di pengungsian pos layanan kampung binaan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari postingan Masjid Nusantara, warga panik saat gempa sangat keras terasa. Gempa susulan ini menjadi yang paling kuat sejak Sabtu lalu, terjadi beberapa kali hingga 30 menit lamanya. Ini yang paling terbesar sudah. Akibat gempa yang begitu kuat, bangunan posko yang mulanya retak akhirnya ambruk hari ini. Tidak ada korban jiwa. Relawan juga sudah datang memberikan bantuan ke sejumlah pengungsi, namun trauma masih dirasakan warga pasca gempa susulan ini. Ini yang paling parah sudah, Masya Allah. Hingga hari ini gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat selama 6 hari ada 2.928 gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aduh, Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Big Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan selama 2 minggu ke depan. Meski begitu, ia menegaskan gempa susulan yang diwaspadai cenderung memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan gempa utama. Baik, rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Hari ini saya mengunjungi 2 titik ya, yaitu di Kabupaten Sika. Tadi bertemu dengan masyarakat yang mengungsi komunal di Gor Samador. Di sana kurang lebih ada 800 sampai 1.000 jiwa. Alhamdulillah rata-rata masyarakat di Kabupaten Sika yang mengungsi di Samador itu kebanyakan masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dan rata-rata yang trauma atau merasa bahwa gempa ini akan terus terjadi. Ada sebagian yang mungkin masih percaya dengan isu-isu yang berseliweran bahwa setelah bencana utama atau gempa utama 7,7 magnitudo itu akan ada lagi gempa yang lebih besar. Bahkan katanya juga ada tsunami yang mengikuti yang lebih besar. Nah, ini kan tadi saya jelaskan berdasarkan informasi terakhir dari Kepala BMKG yang setiap jam 5 pagi mengupdate ya, bahwa per hari ini sudah di atas 2.000 kali gempa, 81 diantaranya terasa bagi masyarakat, tetapi tidak ada lagi yang skalanya di atas 6,2. Sehingga kami tadi berani menjelaskan ke masyarakat bahwa kondisi ini akan stabil apabila sudah 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, tentu saja dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan seluruh masyarakat di Flores ini akan mengalami gempa-gempa lanjutan. Tetapi yakin gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama. Bahkan kalau ada isu tsunami, menurut Bapak Kepala BMKG itu tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan kemudian kami juga sudah jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di sini juga ini adalah di
Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, Desa PO Jakaramba. Di sini yang paling parah. Tadi kita dialog dengan masyarakat. Yang pertama, tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin, bela sungkawa. Dan kemarin saat peringatan 17 Agustus 2026, Hari Proklamasi Kemerdekaan kita, beliau juga sudah menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Dan tadi pemerintah pusat juga terus turun di sini. Ya. Tadi kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Dengan informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga, bertanya, kita jawab. Ya rata-rata mereka di samping satu sisi kesedihan yang mendalam karena tercerabut kehidupannya, tercerabut hidupnya, rumahnya hancur, tapi di sisi lain juga ada harapan. Ada beberapa warga yang menginginkan bahwa apa yang diucapkan oleh kami terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan itu betul-betul terwujud. Dan tadi kita sudah sepakat, tentu saja untuk terwujud ini harus bekerja semua pihak. Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah, pemerintah desa, pemerintah camat, pemerintah bupati. Terjebak di reruntuhan bangunan selama 4 hari, seorang nenek 84 tahun selamat. Peristiwa ini terjadi di desa Nitung Lea, Nusa Tenggara Timur. Beginilah proses evakuasi sulit yang dilakukan terhadap seorang nenek yang tertimpa reruntuhan bangunan di desa Nitung Lea, Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur. Saat terjadi gempa, nenek tersebut tinggal seorang diri dan tak mampu menyelamatkan diri, terpaksa bertahan berhari-hari di bawah puing bangunan yang menimpanya. Selama terjebak, makanan dan minuman diberikan kepadanya lewat celah reruntuhan hingga akhirnya bisa bertahan. Pemirsa, proses evakuasi berlangsung sangat sulit karena akses yang jauh, di mana bangunan juga rapuh dan masih adanya gempa susulan. Posko pengungsian korban gempa NTT di Gelora Samador Maumere berubah riuh saat Kepala BNPB membagikan bantuan logistik. Stok logistik harian di posko ini terbatas, memicu para pengungsi berebut bantuan. Datang langsung ke posko pengungsi gempa NTT dan membagikan bantuan logistik di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diserbu para pengungsi. Suasana berubah riuh, warga berebut untuk mendapatkan bantuan logistik. Bantuan logistik di posko ini terbatas, membuat para pengungsi spontan memperebutkan bantuan logistik dasar yang dibawa, khawatir tidak kebagian karena mereka sudah tinggal di posko selama beberapa hari. Kebutuhan pokok yang diharapkan para pengungsi seperti bahan makanan dan makanan siap saji. Penyintas bencana gempa di posko ini didominasi lansia, wanita, dan anak-anak. Petugas mengimbau pengungsi tetap tenang. BNPB menjamin ketersediaan logistik di posko pengungsian aman dan mencukupi. Sedikitnya 1.280 jiwa korban gempa mengungsi di posko pengungsian Gelora Samador. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana gempa NTT memerlukan sejumlah persiapan teknis dan sarana khusus. Meskipun demikian, pemerintah pusat berkoordinasi memantau bencana terus dilakukan setiap hari bersama pemerintah daerah. Sedang direncanakan, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kadang-kadang memang di masa-masa awal itu kondisi di lapangan itu kan kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau dengan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Tapi ada kemungkinan pekan ini Presiden ke sana atau? Nanti kita lihat kan, kita lihat kondisinya di lapangan. Mas, menteri-menteri ya. Kapolda NTT menyalurkan bantuan dan penguatan trauma bagi korban gempa NTT. Kapolda NTT bersama jajaran meninjau kondisi warga di posko pengungsian Gelora Samador Maumere, di mana dalam kunjungan itu Kapolda NTT menyerahkan sejumlah bantuan untuk para korban, terutama anak-anak dan ibu menyusui. Kapolda juga memberikan trauma healing kepada para pengungsi. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dan bentuk dukungan moral bagi pengungsi di sana. Kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin yang berada di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Muharlin. Halo Muharlin. Ya, Muharlin, bagaimana situasi terkini pengungsi, Muharlin? Silakan laporannya. Telepon mati. Baik, ya, karena memang situasi di sana pemirsa tengah musibah bencana dan pengungsian juga ya. Beberapa persoalan terjadi seperti sinyal, kemudian juga komunikasi dan penyaluran bantuan. Kami dengar juga ada jembatan yang mengalami kerusakan juga, sehingga perlu ada perbaikan dan juga uluran tangan dari kita semuanya. Untuk itu kami juga akan memastikan situasi terkini di sana. Ada Muharlin, tadi sempat terputus sambungan telepon kita. Kita akan coba hubungin lagi. Ya, kita baca terlebih dahulu informasi berikutnya ya. Ini mengenai TNI Angkatan Udara yang kembali mengirimkan 42 ton bantuan logistik ke posko bencana di NTT. Pengiriman dilakukan melalui jembatan udara menggunakan armada pesawat angkut berkapasitas besar dari posko TNI Halim Perdana Kusuma. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana di lapangan kian mendesak. Hari ini TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama, termasuk pesawat E-400M dan 2 pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Dari TNI, logistik yang diberikan adalah berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda juga, kemudian selimut yang bisa langsung digunakan oleh para korban yang ada di sana. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak 15 hingga 20 Agustus 2026.